Baik, Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi ya kita akan sampaikan untuk SAP pertemuan yang kedua, mata kuliah filsafat ilmu, ya ini kita berbicara terkait dengan apa yang disebut dengan ontologi. Ya, kemarin kita bicara mengenai pengertian dan perbedaan filsafat ilmu dengan pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan. Ya, kemudian sekarang kita masuk SAP yang kedua, kita belajar terkait dengan ontologi. Ya. Walaupun nanti sebagian dari ontologi ini kita putus ya untuk kita sampaikan di SAP atau pertemuan yang ketiga ya. Nanti di ketiga kita juga berbicara mengenai hal yang berbeda yaitu eh, bagian dari filsafat ilmu berikutnya yaitu epistemologi. Tapi nanti bagian dari ontologi di bagian belakangnya itu nanti kita sambungkan di kuliah berikutnya karena materinya memang disampaikan di SAP yang ketiga. Jadi bagian dari ontologi nanti kita sampaikan di sini dan kemudian bagian kecilnya akhirnya kita sampaikan di kuliah berikut yaitu di materi tentang epistemologi. Baik, Bapak Ibu, kita mulai nggih. Kita belajar dulu mengenai ontologi yaitu dasar-dasar ilmu yang terkait dengan terminologi ontologi. Jadi ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu on, being, ya, atau ada, ya, sama saja dan logos yaitu logik atau ilmu. Dengan demikian, ontologi adalah the theory of being qua being, ya, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ya, Bapak Ibu, saya akan uh, tutup kamera ya, biar kemudian bisa disampaikan dengan bagus ya, supaya sinyalnya tetap bagus. Louis O. Katzoff mengatakan bahwa ontologi itu mencari ultimate reality, ya, yang menceritakan bahwa di antara contoh pemikiran ontologi, salah satunya adalah pemikiran Thales. Ya, salah satunya. Nanti kita belajar yang lain, Bapak Ibu, yang berpendapat bahwa airlah yang menjadi ultimate substance, menjadi hakikat sumber asal, yang merupakan asal dari semua benda. Jadi asal dari semua benda hanya satu saja yaitu air. Ini salah satu pemikiran ya dari Thales. Nanti banyak filsuf lain yang nanti menyempurnakan dasar ilmu ontologi ini. Ultimate reality sendiri adalah konsep yang merujuk pada puncak dari segala realitas. Dalam konteks filsafat, bahwa semua objek dan lingkungan dalam realitas virtual adalah nyata dan setara dengan segala yang lain. Dalam konteks ontologi, ultimate reality diartikan sebagai hakikat dari segala sesuatu yang ada. Ya, hakikat dari segala sesuatu yang ada. Hakikat atau sumber asal dari segala sesuatu yang ada. Bisa mencakup berupa wujud atau fisik ya, kebenaran dan hubungannya antara fakta dan kebenaran. Muhajir 2001 mengatakan ontologi membahas tentang yang ada atau membahas tentang keberadaan yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu, di mana ontologi membahas tentang yang ada yang bersifat universal, menampilkan pemikiran dari semesta universal. Berikutnya Surya Sumantri 1985 mengatakan bahwa ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, apa yang ingin kita inginkan, kita lihat seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Sedangkan Dardiri 1986 mengatakan bahwa ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental. Dan cara yang berbeda di mana entitas dari kategori yang logis yang berlainan, baik objek berupa objek fisik, hal universal atau abstraksi, itu dapat dikatakan ada. Jadi hakikatnya nanti sumber asalnya bisa yang secara fisik kita bisa lihat ya, secara verbal kita bisa lihat, tetapi juga ada yang tidak bisa kita lihat. Dan itu semua dapat dikatakan ada di dalam ontologi. Ya, tinggal nanti aliran atau eh, pemahaman dari masing-masing filsuf yang kemudian
membuat kemudian ontologi ini banyak sekali paham dan pemikiran. Gazalba tahun 1973 mengatakan bahwa ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Karena itu ia disebut ilmu hakikat, hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Nah, dalam agama ontologi kemudian dipandang memikirkan tentang adanya Tuhan. Bahtiar tahun 2019 mengatakan ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikatnya. Nah, tentang wujud atau tentang hakikat yang ada. Jadi ontologi tidak banyak berdasar pada alam nyata, tetapi berdasar pada logika semata-mata. Dari orang di atas, kita dapat sarikan bahwa ontologi adalah yang pertama adalah ilmu tentang keberadaan atau ilmu ada dan eksistensi. Sedangkan yang kedua, ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, ya, yang berbentuk bisa meliputi jasmani atau yang bersifat konkret, fisik ya, bisa kita lihat, kita raba, ya. Dan yang kedua yang berupa rohani atau abstrak, ya, atau spirit, ya, atau nanti disebut dengan idea. Jadi di ontologi itu mengenal bahwa hakikat sebagai sumber asal di dunia ini dari semua benda itu ada dua yang dipercaya, yaitu yang bentuknya jasmani atau fisik dan rohani. Nah, kemudian nanti filsuf dari awal sampai filsuf-filsuf yang baru itu kemudian berbeda memandang apakah betul dia dari dua ini. Ya. Mereka hanya percaya bahwa itu hanya berasal dari jasmani saja atau yang bersifat hakikat fisik saja. Ya, dan itu pun nanti mereka terpecah. Yang fisik itu kemudian bisa berupa apa saja. Jadi mereka percaya bahwa berasal dari satu hakikat saja, tapi kemudian hakikatnya itu kemudian berbeda-beda. Dan yang kedua, ada juga yang percaya bahwa hakikat yang kemudian menjadi sumber asal dari semua benda itu berasal dari apa yang kita sebut dengan ruh atau yang bersifat rohani, sesuatu yang bersifat spirit atau abstrak. Term ontologi itu pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius 1636 Masehi yang menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Tetapi dalam perkembangannya kemudian Christian Wolff membagi metafisika ini menjadi dua, ya. Yang pertama metafisika umum dan yang kedua metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Ya, metafisika umum ini dimaksudkan sebagai istilah dari ontologi. Yaitu cabang filsafat yang membicarakan prinsip dasar atau yang prinsip paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Nah, sedangkan metafisika khusus masih dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu kosmologi, psikologi, dan juga teologi. Apa yang dibahas dari ketiganya? Untuk kosmologi, itu cabang ilmu filsafat yang secara khusus membicarakan tentang alam semesta. Psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa atau ruh manusia. Nah, teologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang Tuhan. Nah, di dalam pemahaman ontologi, itu kemudian dikemukakan ada 5 pandangan-pandangan yang berbeda yang menjadi pokok pemikiran di dalam pemahaman ontologi. Ya, yaitu ada pemahaman atau pokok pemikiran monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan yang terakhir yang kelima adalah agnostisisme. Nah, di sini di SAP kedua kita hanya membatasi membahas dulu di pemahaman yang pertama, yaitu di monoisme. Nanti banyak nih turunannya, ya, monoisme. Oleh karena itu nanti yang dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme nanti masuk di perkuliahan berikutnya. Yang kita batasi sampai di pandangan yang pertama. Karena di dalamnya nanti butir-butirnya, sub-subnya juga
banyak gitu ya, supaya mudah nanti memahami. Baik, kita masuk ke pandangan yang pertama terkait dengan pokok pemikiran ontologi, yaitu yang disebut dengan monoisme. Ya, monoisme ini adalah paham yang menganggap bahwa hakikat yang asal, ya, dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja. Nah, jadi hakikat yang merupakan sumber asal dari semua benda itu dipercaya hanya satu saja. Tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga, tidak mungkin banyak. Jadi mereka percaya hanya satu hakikat saja sebagai sumber dari semua benda yang ada di alam. Baik yang berupa materi, ya, atau fisik maupun yang berupa rohani. Jadi hakikat yang dipercaya itu di dalam pemahaman yang pertama, monoisme ini hanya satu. Tetapi itu bisa berasal dari materi atau yang sifatnya fisik atau juga yang rohani di ontologi. Nah, kemudian paham monoisme ini terbagi ke dalam dua aliran. Mereka percaya itu memang berasal dari satu hakikat saja. Bisa berupa hakikat materi atau yang berupa fisik ya, atau juga hakikat rohani yang berupa roh. Nah, karena kemudian mereka percaya di pemahaman ini ada dua, jadi kemudian mereka ada aliran-aliran di dalam pemahaman ontologi ini. Nah, jadi terbagi ke dalam dua aliran. Aliran yang pertama adalah aliran materialisme. Pada aliran materialisme ini, aliran ini menganggap bahwa sumber asal dari hakikat sumber dari semua benda yang ada di dunia ini adalah berupa materi. Jadi dia yang percaya kepada materi. Untuk yang materialisme, ya. Nanti yang kedua itu idealisme, itu nanti yang percayanya hanya di satu materi tetapi ruh, ya, atau spiritual. Ya. Di materialisme ini dia percaya bahwa sumber asalnya memang satu tetapi yang berupa hakikat materi, bukan rohani. Nah, aliran ini sering disebut juga dengan aliran naturalisme. Ya, disebut dengan aliran naturalisme. Yang ada hanyalah materi, yang lainnya, baik itu jiwa, ruh, itu tidak merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu syarat tertentu. Nah, di materialisme ini, mereka percaya itu bahwa memang berasal dari satu hakikat saja yaitu materi. Tetapi materinya kemudian mereka punya aliran lagi, terbagi ke dalam tiga aliran. Mereka memang percaya bahwa sumber asal atau hakikat sumber asal dari semua benda itu berasal dari satu hal saja yang berupa materi. Tetapi mereka kemudian punya pandangan tersendiri bahwa materi itu berasal dari sumber yang berbeda ternyata. Dan mereka percaya masing-masing bahwa mereka merasa itu materinya sesuai dengan apa yang mereka percaya. Kemudian terbagi ke dalam tiga aliran. Yang pertama yang dikemukakan oleh Thales. Dia berpendapat bahwa unsur asal yang merupakan sumber asal dari adanya benda-benda di bumi adalah berupa air. Jadi kan mereka percaya bahwa hakikat sumber asal semua benda adalah berasal dari air karena dianggap penting air itu bagi kehidupan manusia. Nggak ada air, manusia bisa mati. Dia percaya bahwa air merupakan sumber kehidupan. Oleh karena itu kemudian air itu merupakan hakikat yang mereka percaya dari hakikat materi atau fisik satu-satunya yang merupakan hakikat dari sumber asal semua benda. Dan yang kedua, Anaximander. Dia menyatakan bahwa unsur asal atau hakikat asal dari semua benda itu berupa udara. Alasannya adalah bahwa udara merupakan sumber dari segala sumber kehidupan. Kita kalau nggak ada udara, kita nggak menghirup oksigen, kita mati lemas. Pada anak itu kemudian Anaximander itu menganggap bahwa sumber asalnya memang satu, tapi materinya itu berupa udara. Teles berupa air, dia berupa udara. Nah, bagaimana dengan pemikiran
atau aliran yang ketiga. Aliran ketiga dikemukakan oleh Demokritos. Dia percaya bahwa hakikat sumber asal itu memang hanya satu dan berupa fisik atau materi. Tetapi mereka menganggap Demokritos ini bahwa hakikat alam ini merupakan gabungan dari banyak atom yang jumlahnya sangat banyak. Jadi tidak kemudian menganggap bahwa air atau udara, tetapi dari atom yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan tidak dapat dihitung dan sangat kecil. Ya. Oleh karena itu kemudian atom-atom ini yang menyusun dan merupakan sumber asal dari semua benda yang ada di alam. Jadi kemudian walaupun percaya di ontologi monoisme ini, percaya pada satu hakikat saja yang merupakan sumber asal, tapi kemudian di fisik ya di materi kemudian ada tiga pandangan. Ada yang berpandangan berasal dari air, kemudian berasal dari udara, dan yang ketiga dari banyak atom yang ada. Nah, itu yang materialisme. Sedangkan yang kedua, yang tadi disampaikan ya, dari materialisme, dan yang kedua dia disebut dengan aliran idealisme. Nah, kalau materialisme percaya bahwa hakikat yang menyusun atau yang merupakan sumber asal semua benda adalah berupa materi. Ya. Yang idealisme itu sebaliknya. Ya, dia percaya bahwa hakikat atau sumber asal dari semua benda yang ada itu berasal dari apa yang kita sebut dengan ruh atau semua itu bersifat sebagai serba ruh. Nah, idealisme ini juga kemudian disebut sebagai aliran spiritualisme. Ya, jadi idealisme sendiri berarti itu serba cita, dengan spiritualisme berarti serba ruh. Ya. Idealisme sendiri kemudian diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir di dalam jiwa. Ya. Di mana aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma, ya, atau sejenisnya yang kita sebut juga dengan spirit, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang. Ya. Materi atau zat itu ya, atau fisik ya itu hanyalah sebuah atau salah satu jenis dari penjelmaan rohani. Jadi rohani yang punya energi itu kemudian mempunyai pengaruh besar di dalam mengatur fisik atau materi yang kemudian melingkupinya. Jadi dia mengisi materi itu berupa wujud fisik dan kemudian dia yang mengarahkan. Jadi kemudian yang punya sebagai sumber hakikat asal itu adalah ruh. Aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah ruhani, ya, spirit atau sebangsanya, di mana nilai ruh lebih tinggi ya, atau dipandang lebih tinggi daripada badan. Bahkan dipandang lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sedangkan materi atau fisik hanyalah badannya, bayangannya atau penjelmaannya saja. Yang kedua, manusia dianggap lebih memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Jadi yang tahu tentang dirinya itu ya manusia itu sendiri, ya. Dan yang ketiga, materi adalah kumpulan energi yang menempati ruang. Yang tadi saya sampaikan, benda itu dianggap tidak ada. Yang ada adalah energi itu sendiri. Hal ini dapat ditemui diajarkan pertama oleh Plato ya dengan teori idenya. Dia punya teori yang disebut dengan teori ide, di mana menurut tiap-tiap yang ada di dalam alam itu mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari setiap individu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu sendiri. Jadi ide yang menjadi hakikat sesuatu atau ruh itu menjadi hakikat sesuatu, jadi dasar wujud dari sesuatu. Berikutnya Aristoteles mengatakan bahwa sifat keruhanian dengan ajarannya itu menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada di dalam benda-benda itu sendiri dan kemudian menjalankan pengaruhnya dari dalam benda itu. Pada filsafat modern, pandangan ini mula-mula kelihatan pada pandangan Jules Berkeley ya, yang menyatakan bahwa objek-objek fisik itu adalah ide-ide. Ya. Hal yang sama diungkapkan oleh filsuf lain yang menjadi pengikutnya yaitu Kant, Fichte, Hegel, dan juga
scaling. Ya, demikian Bapak Ibu ya bisa kita sampaikan untuk kuliah kita yang kedua ya. Besok kita akan masuk di kuliah kita yang ketiga ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini dapat dipahami dengan baik ya sebelum kita masuk di materi SAP yang ketiga minggu depan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tutup kegiatan perkuliahan kita hari ini ya. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.